dikatakan bahwa yang namanya kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Sebab Nabi SAW selalu mengerjakan sunnah kurban. Nah, kemudian disunahkan untuk siapa? Nah, dia disunahkan itu dalam keadaan apapun dan untuk siapapun. Fi jami'il jihati, di semua arah. Maksudnya bagaimana? Ya dalam keadaan apapun. Umpamanya kita dalam bepergian, dalam musafir, kita berada di mana, kita dalam keadaan pergi haji, ya tetap itu setiap per individu muslim itu terkena hukum sunnah. Sunnah melakukan kurban seperti itu. Kita seorang musafir lagi pergi ke kemana, ke Jawa Timur umpamanya. Nah, di situ kita masih termasuk orang yang tertuju untuk melakukan sunnah kurban. Jika kita dalam keadaan mampu, ya punya uang dan sebagainya. Tetap bukan berarti orang yang terkena sunnah muakkad dalam urusan kurban itu adalah mereka yang tidak kemana-mana, dia ada di rumah, ya bukan. Tapi semuanya terkena hukum sunnah kurban. Nah, sunnah kurban ini adalah bagian daripada sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya apa? Artinya bagi satu keluarga umpamanya dia cukup menggugurkan sunnah-sunnah kurban terhadap keluarganya jika dia memang sudah melakukan potongan hewan kurban. Pokoknya ada satu keluarga, kemudian seorang bapak ini dia melakukan kurban, sunnah kurban, maka gugurlah kesunatan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban bagi keluarganya, atau dia niatkan dirinya untuk menjadikan penyembelihan hewan kurban bersamaan dengan yang lain, bukan keluarga. Maka menjadi gugurlah, ya dia punya ponakan, punya misan atau punya apa yang dia inginkan tuh, mereka tuh termasuk bagian daripada pelaksanaan sunnah kurbannya, maka mereka juga termasuk tergugurkan untuk melakukan penyembelihan sunnah kurban. Kita kurban nih, anak kita udah termasuk tergugurkan, jadi tidak termasuk sebagai orang yang dituntut, orang yang dituju, orang yang diobjekkan gitu untuk melakukan sunnah kurban. Kenapa? Karena sudah terwakili sunnah itu oleh bapaknya, atau oleh abangnya, atau oleh adiknya, atau oleh istrinya, oleh ibunya. Nah, mereka udah cukup. Cuman tuntutan sunnah, tetapi untuk pahala berkurban itu tetap bagi mereka yang mengatasnamakan dirinya orang yang berkurban. Gitu. Jadi tuntutan sunnah bisa kifayah tuh, bisa digugurkan oleh seseorang yang melakukan penyembelihan kurban sama dirinya. Adapun urusan nanti telah melakukan sunnah itu sendiri adalah mereka yang sudah melakukan penyembelihan hewan kurban itu, berikut pahalanya gitu ya. Nah, pahala yang disampaikan kepada mereka itu apabila diniatkan dan dimaksudkan ya sama. Pokoknya kita punya tetangga, punya orang tua sudah meninggal, ya kita niatin aja udah. Nah, tapi kita niatin pahalanya untuk almarhum, pahalanya. Tetapi untuk hakikat penyembelihan itu mengatasnamakan diri kita yang hidup, atas nama saya, dan pahalanya juga saya niatkan untuk almarhum orang tua saya. Pokoknya begitu, bisa gitu ya. Cuman kalau dibalik ya nggak bisa. Umpamanya saya atas nama almarhum orang tua saya, umpama seperti itu, ya nggak bisa. Karena kan orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi beramaliyah, nggak bisa lagi, sudah terputus kan. Seperti itu. Kayak semacam kita membayarkan hutang orang yang meninggal. Nah itu kwitansinya atas nama kita yang hidup. Kwitansinya pembayaran telah dilakukan pembayaran hutang almarhum oleh, nah di bawahnya tanda tangan siapa? Maksud tanda tangan si mayit kan nggak mungkin, orang udah meninggal,
Kalau dibangkit lagi dalam kubur, yang ngutangin juga takut gitu ya. Nggak mungkin gitu. Nah makanya kita hidup atas namanya kita gitu. Nah peruntukannya adalah sebagai pelunasan hutang si mayit begitu ya, jelas ya yang model begitu. Jadi sekali lagi bahwa sunnah kifayah. Nah kalau dalam dalam soal hakikat zat hukumnya sudah sunnah muakkadah. Kemudian kapan tuh dimulai? Kapan dimulai nih? Dimulai penyembelihan. Start awalnya kapan? Wa yadkhulu waqtuha iza tolati syamsu. Wa yadkhulu waqtuha, dan masuk tuh start awal dikatakan sunnah, masuk sunnah penyembelihan hewan kurban itu kapan? Iza tolati syamsu, apabila matahari telah terbit. Wa madha zamanun yasa'u sholatal id, dan terus tuh berlangsung kesunatan itu masuk ya sekiranya pada waktu memuat sholat Id dan juga 2 khutbah. Nah, jadi kira-kira matahari terbit jam berapa nih? Jam 6 taruhlah. Nah begitu jam 6 matahari terbit, nah di situ udah mulai tuh iza tolati syamsu, apabila matahari telah terbit. Atau begini juga, atau ketika kesunatan itu masih terus berlangsung sebagai awal penyembelihan, ketika 2 khutbah itu ketika 2 khutbah dan sholat Id itu waktu itu sedang berlangsung. Jadi ada waktu terbit matahari dan waktu di mana waktu itu bisa memuat 2 khutbah dan sholat Id. Nah di situ waktu itu tuh telah dimulai penyembelihan sunnah kurban gitu ya. Kemudian ada orang lagi khutbah nih, kita lewat sholat Id, kita potong aja kambing. Nah, potongnya ini kurban nih, ya kurban. Tapi di masjid masih Id. Nah bagaimana itu? Apakah pemotongannya sah sebagai pemotongan kurban? Ya sah, karena sudah masuk waktu. Kecuali kita motong setelah subuh, waktu azan subuh, setelah azan subuh, sholat subuh, kita motong. Niat kurbannya nggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Sampai kapan tuh berlangsung sunnah itu? Wa yastamirru adaan ila ghurubis syamsi akhir ayyamit tasyriq salasati. Jadi wa yastamiru, terus berlangsung tuh kesunatan kurban Idul Adha itu terus berlangsung. Adaan sebagai kurban ada, sebagai pelaksanaan pada waktunya Idul Adha, waktunya sunnah kurban. Nah, dimulai dari tanggal 10 selesai, kemudian 11, 12, 13. Nah, di situ dikatakan sebagai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 menjelang terbenamnya matahari. Kalau habis asar masih bisa. Matahari belum terbenam, belum gurub. Nah kalau udah jam 6 kurang, nah itu udah bahaya itu dah. Untuk itu jadi konsekuensi hukumnya adalah paman zahaba dohiyatahu qabla dhuhri waqtiha lam taqa' lahu dohiyatan. Jika memang seseorang itu menyembelih hewan kurban sebelum waktunya, qabla dhuhri waqtiha, sebelum waktunya, nah itu lam taqa' lahu dohiyatan, maka tidak dinyatakan sebagai penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi gitu ya. Begitu juga halnya orang yang menyembelih hewan kurban itu setelah keluar waktunya. Setelah keluar waktunya, dia kapan dia menyembelih hewan kurban itu? Pada tanggal 13 hari tasyrik Zulhijjah, tapi menjelang masuk kepada tanggal 14 di waktu maghrib. Nah itu nggak bisa dikatakan sebagai hewan kurban. Pemotongan sedekah biasa aja, bukan sedekah kurban. Illa nazara dohiyatan muayyanatan atau dohiyatan fi zimmatihi, kecuali itu apabila dia niat nazar. Nah kalau ini punya hukum-hukum tertentu. Nah andai kata dia mengakhirkan tuh waktu pemotongan hewan yang ia nazarkan, jadi kalau dalam kitab dikatakan di sini tuh wa akhara, dan dia menunda az-zabha, pemotongan hewan yang tadi nazarkan itu, hatta kharajal waktu, sehingga keluar waktunya tuh, keluar waktu
yang disunahkan tadi. Nah, kalau begitu fa innahu yalzamahu ba'dahu wa yakunu qada'an. Maka dia itu tadi yang mengakhirkan menunda waktu penyembelihan. Nah, kalau begitu dia itu wajib setelahnya, setelah waktu keluar itu ya wajib untuk mengkodoknya, niat kodok. Jadi dia seakan-akan dia itu sudah bukan lagi kambing yang dinyatakan sunnah kurban, bukan. Tetapi dia dinyatakan sebagai kambing yang wajib untuk dikurbankan, disembelihkan kurban. Kenapa? Karena diawali dengan niat nazar. Nah, itu bagaimana tuh? Maka dia tetap wajib melakukan pemotongan hewan nazar itu, tapi bukan lagi adaan, tetapi adalah kodoan. Karena sudah menjadi kewajiban ya. Kalau seandainya menyengaja bagaimana? Dia punya kambing hewan kurban, tapi dia sengaja mengakhirkan, menunda. Dia sih ngapa-ngapain, emang orangnya lemot atau orangnya lelet gitu ya, sehingga dia terlambat ataupun sudah keluar waktu penyembelihan hewan kurban yang disunahkan. Nah, hukumnya haram, wa yakhrumu ta'khiru zabhil wajibah. Wa yahrumu, dan jadi haram tuh ta'khiru zabhil wajibah, menunda pemotongan hewan yang diniatkan wajib. Tapi dengan catatan bila uzrin, apabila tidak ada uzur.